Kita lanjutkan kembali diskusi kita dalam Prime Time Talk. Bu Yanti, ini terkait dengan statement dari Kepala PPATK mengenai rekening Budi Gunawan itu, maksud saya uang yang diterima oleh anaknya Budi Gunawan itu dalam bentuk rupiah, tunai dan tanpa agunan. Kalau tunai dalam jumlah besar, apakah ini bisa disebut sebagai salah satu modus untuk menghilangkan histori atau rekaman dalam rekening? Iya, kalau itu modusnya tunai itu malah lebih sulit dilacak, ya kan? Maka itu sebetulnya yang harus diwaspadai. Tapi apa nggak capek pegang-pegang tunai kemana-mana? Tapi Maksudnya lebih, kan tidak selamanya dipegang lebih seperti aman, itu. kecuali ada yang menyampaikan lebih aman. Tetapi kalau ini transaksi, transfer. Saya pikir Pak Rizal tadi kan mengatakan hampir tidak ada lah kejahatan perbankan yang namanya kredit macet itu pasti bermasalah dengan manajer kehati-hatian. Salah satunya adalah harus ada agunan, gitu kan? Waktu itu biasanya agunannya bodong dan lain sebagainya. Dan berkaitan dengan ini tadi ya kan memang itu hak prerogatif presiden untuk menyampaikan salah satu kandidatnya lah untuk dipilih gitu. Tetapi kemudian sekarang permasalahannya kan yang bersangkutan suspek. Suatu saat di-accuse, terdakwa misalnya kan itu tidak bagus ya. Apalagi beliau mengatakan sudah menjadi headline di luar negeri misalnya ya Pak Ramli, itu kan tidak baik. Dan tadi saya juga sebelum Bapak datang, saya juga sudah menyampaikan bahwa memang dari PPATK itu secara psikologis ya lebih bagus memang kepada KPK gitu, karena kan KPK kecuali kalau itu dari narkoba kepada BNN, pajak kepada Departemen Keuangan, ada penyidiknya sendiri. Disebut dalam pasal 74 Undang-Undang Pencucian Uang, kemana PPATK akan memberikan hasil LHA-nya KPK. Tapi kalau PPATK melihat seperti tersebut, ini, Bu Yanti, dengan ada transaksi uang secara konvensional, manual, tanpa transfer rekening, menurut Anda apakah ini memang sengaja bisa disebutkan sebagai modus? Salah satunya modus, karena apa? Kalau orang mau aman harusnya lewat bank kan, kalau memang betul uangnya bersih, ini secara umum ya, betul. Itu mesti begitu. Ketika tunai malah menjadi suspicious kan, loh kok besar kok, kan berbahaya. Tadi saya katakan aman bagi orang kalau yang mau berbuat melanggar hukum ya kan, maka ini di juga zaman sekarang sudah cashless ya kan, kita sudah jarang bawa uang cash kemana-mana. Harus ada segera muncul undang-undang yang membatasi transaksi tunai, itu kan harus gitu kan. Kalau nanti ketahuan tunai lah, ini kan sudah melanggar gitu kan. Nah, karena itu lebih sulit dilacak nantinya. Sebelum ke Prof. Pak Roni, ini malah polisi yang sering mengingatkan kita bahwa usahakan bawa uang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Ya transaksi ya bayar rekening. Wajar dong Pak kalau ada kecurigaan, kenapa sih anak jenderal polisi saja terima uang dalam bentuk tunai? Ya, ini kasus tahun 2004 sampai tahun 2006. Ya, artinya sekarang ini kan Polri sudah banyak melakukan perubahan, ya, perbaikan, bahkan reformasi birokrasi Polri juga mendapatkan penilaian ranking 25 dari urutan sekitar 80-an ya kementerian dan lembaga. Artinya ini kita juga harus melihat secara proporsional kasus ini ya. Kasus yang terjadi antara 2004-2006 dilaporkan tahun 2010, diungkap mulai penyelidikan 2013, kemudian dinyatakan tersangka 2015. Ya, ini kita perlu melihat secara proporsional sehingga jangan kemudian seolah-olah opini dibangun Polri ini tidak ada perubahannya, tidak ada perbaikannya. Ini kan kasus lama ini. Yang bangun kasus opini lama. siapa Pak? Ya? Yang bangun opini seperti itu siapa? Ya, artinya kan dalam diskusi kita ini, kita perlu juga memberikan wawasan kepada masyarakat agar masyarakat ini jangan kemudian terbawa seolah-olah mereka menganggap Polri ini, ya ini kan bicara institusi Polri juga. Ya. Kalau misalnya semangatnya adalah untuk membantu Polri, membersihkan Polri dari unsur-unsur korupsi di internal Polri sendiri, seharusnya kan semua orang di Polri mendukung. Apakah yang terlihat sekarang bukannya seperti itu? Tadi kan saya sampaikan ya, bahwa wawasan ini kan harus kita bangun ya, bahwa Polri sudah banyak berubah dan Bapak Kapolri sudah beberapa kali juga menyatakan, saya juga beberapa kali menyatakan untuk penanganan kasus oleh KPK ini kita hormati, tapi apakah kita tidak boleh mengkritisi, ya kan? Walaupun KPK itu sebuah institusi penegakan hukum yang sudah dipercaya masyarakat, tapi dari penentuan tersangka dengan 2 alat bukti yang sah saja, belum pernah memeriksa saksi,
ya. Dua alat bukti yang sah itu kan juga perlu kita pertanyakan. Ya. Artinya mengkritisi tanda sayang ya Pak ya. Loh iya. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu. Baik, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.